Selamat datang di podcast Bintang CPNS ATR BPR. Halo Sobat ATR BPR, Reza Bella, CPNS Penata Pertanahan dari Kabupaten Aceh Tamiang, yang hari ini akan memandu diskusi menarik seputar tema visualisasi bangsa yang menggugah rasa cinta tanah air. Diskusi ini dilakukan sebagai aktualisasi semangat CPNS ATR BPN dalam mencintai negeri dan tanah air, dan juga untuk memperkuat dan semangat bela negara di kalangan generasi muda. Karena menjadi bangsa yang besar adalah bagaimana cara kita untuk menjaga jati diri bangsa dan tanah air hari ini untuk masa depan dan generasi penerus bangsa. Di sini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya rekan-rekan CPNS lainnya dari berbagai satuan kerja. Yuk kita sapa satu persatu. Kita sapa dahulu dari Mas Rafli nih, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Effendi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun. Terima kasih Mas Rafli. Selanjutnya Kak Tarisa untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Tarisa Finampiaga dari Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas. Terima kasih Kak Tarisa. Selanjutnya Bang Yusnadi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Rio Bintana Yusnadi. Saya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas. Terima kasih Bang Yusnadi. Nah yang terakhir nih, kita sapa dulu Kak Mary, silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mary Mauliza, CPNS dari Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh. Nah, sudah kenal kan sama narasumber kita hari ini yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng? Sebagai pertanyaan pembuka di diskusi kita hari ini mengenai cinta tanah air dan wawasan kebangsaan, menurut Mas Rafli nih, bagaimana memaknai rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan itu sendiri? Oke, makasih Kak Reja. Topik hari ini cukup menarik ya. Soalnya kadang kita suka menganggap cinta tanah air itu cuma urusan formal. Kayak upacara bendera, terus nyanyi lagu kebangsaan. Iya, benar. Padahal sebenarnya cinta tanah air itu luas banget ya. Bisa dimulai dari hal kecil di kehidupan sehari-hari. Betul, misalnya disiplin. Contoh simpel aja, datang tepat waktu, kerja sesuai aturan, itu udah bagian dari kontribusi buat bangsa loh. Nah, aku setuju juga. Terus juga jangan lupa soal menjaga persatuan ya. Sekarang ini kan gampang banget nih orang ribut-ribut perkara beda pendapat di sosmed. Kalau kita benar-benar cinta bangsa, ya harus bijak lah dalam menggunakan sosial media dan gak gampang terbawa arus. Nah, itu dia menarik jawaban dari teman-teman sekalian. Jadi cinta tanah air itu bukan hanya sekedar simbol, tapi juga bagaimana cara kita bersikap. Tapi menurut rekan-rekan, kenapa sih penting banget kita punya rasa cinta tanah air? Kalau menurut aku sih simpel aja ya. Tanah air ini kan tempat kita lahir, besar, terus hidup di sini. Kalau kita nggak cinta, siapa lagi yang bakal jagain? Ya kan? Iya, aku nambahin sedikit. Cinta tanah air itu juga bikin kita punya identitas. Kayak kita bangga jadi orang Indonesia, bangga sama budaya, makanan, bahasa, semua yang bikin kita beda dari bangsa lain. Bener banget. Dan kalau semua orang punya rasa cinta itu, otomatis negara jadi lebih kuat. Karena rakyat kompak dan nggak gampang dipecah-pecah. Nah, dan aku rasa juga sekarang ini generasi Gen Z ya punya peran paling besar di mana kita ini bakal nerusin estafet bangsa ini. Jadi jangan cuek-cuek lah sama isu-isu bangsa sekecil apapun itu. Setuju banget Kak Mary. Kalau gitu nih aku punya pertanyaan lagi nih. Menurut kalian contoh nyata cinta tanah air yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja? Kalau aku ya mulai dari hal simpel aja ya, kayak taat aturan lalu lintas. Itu jangan diremehkan loh. Itu juga bentuk cinta tanah air, karena kita bikin lingkungan jadi lebih tertib. Kalau aku sendiri dukung produk lokal sih. Sekarang banyak banget produk Indonesia yang keren. Dengan kita beli otomatis, kita mendukung perekonomian bangsa. Kalau saya lebih ke sikap jujur dan kerja keras.
Karena kalau kita kerja asal-asalan atau korupsi kecil-kecilan pun, itu justru nyakitin bangsa kita sendiri. Nah, aku mau nambahin juga, di mana kalau bentuknya itu juga bisa dari kegiatan sosial juga, yang simpel-simpel aja kayak hubungan, jadi kawan, atau sekedar bantu tetangga. Walaupun itu hal kecil, tapi itu juga mencerminkan kepedulian kita terutama. Keren nih jawaban teman-teman. Jadi sebenarnya masih banyak cara buat nunjukin rasa cinta tanah air. Nggak harus nunggu momen besar, tapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan sehari-hari. Bener nggak? Betul, jangan nunggu jadi pejabat dulu baru cinta bangsa, ya nggak? Dari sekarang juga bisa. Yang penting konsisten, karena cinta tanah air itu bukan cuma kata-kata, tapi tindakan nyata. Dan kalau semua orang bisa mulai dari diri sendiri, saya yakin Indonesia bisa maju. Setuju, dan mulai dari hal sederhana, bareng-bareng hasilnya bakal terasa banget buat bangsa ini. Wah, obrolan kita hari ini seru banget ya. Jadi intinya tuh cinta tanah air kita mulai dari hal kecil, diwujudkan lewat kegiatan sehari-hari, dan yang penting banget untuk masa depan kita semua. Semoga kita semua bisa jadi bagian dari perubahan positif ini. Oke deh, terima kasih buat semuanya Mas Rafli, Mbak Tarisa, Mas Yusniadi, dan Mbak Mary yang sudah sharing-sharing seputar cinta tanah air. Dan terima kasih juga buat pendengar setiap podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat mencintai Indonesia. Cinta tanah air, cinta kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.